banyak anak-anak dari keluarga Advent sendiri satu persatu ditarik keluar, dikeluarkan dari sekolah. Satu persatu keluar dari sekolah, baik anak-anak dari keluarga gereja Mataram sendiri, keluarga gereja Siliwangi waktu itu, sehingga akhirnya banyak anak-anak yang disekolahkan di sekolah luar karena mutu sekolah kita sudah semakin buruk, menerima murid-murid yang tidak punya potensi orang tuanya, dan muridnya yang murid dari luar sekolah, dari lain sekolah sudah dikeluarkan karena tidak bayar uang sekolah dan tidak pandai, orang tuanya tidak punya uang untuk membayar sekolah. Nah, itulah akibatnya sekolah kekurangan uang. Setelah terbentuknya daerah Jawa Tengah, saya dan Pak Wibowo yang sudah meninggal dunia tidak lagi mengikuti perkembangan sekolah karena mutu sekolah semakin kurang baik, terus terang kurang baik, baik mutu sekolah pendidikannya maupun para muridnya dan juga guru-gurunya. Jadi kualitas dari sekolah secara umum turun drastis. Setelah kompleks Gereja Mataram 478, awalnya perkumpulan Advent sebelum tahun 1928-1929 menempati gereja yang sudah saya ceritakan tadi di Jalan Mataram, yang sekarang sebagai Sekolah Mataram, yang sebelumnya Sekolah Kuok Mintang. Oleh pihak pemilik yang sudah saya ceritakan tadi dari Uiting Home Concern, gereja dipindah ke Jalan Mataram 478. Sebagai ganti sampai sekarang ini, yaitu menempati Jalan Mataram nomor 478, dan diwajibkan untuk membayar uang sewa gedung. Nah, pembayaran sewa gedung dipikul bertiga, yaitu yang saya tahu, yaitu gereja memikul paling besar, kemudian sekolah, kemudian keluarga Sausurim juga bayar uang sewa yang tiap bulan diserahkan kepada Uiting Home Concern. Kemudian periode yang terkini, beberapa tahun yang lalu gereja menerima surat dari PT Raja Wali selaku penguasa semua bangunan-bangunan bekas Uiting Home Concern di Semarang, yang isi surat itu memberikan opsi kepada gereja untuk tetap menguasai kompleks Mataram 478. Dua opsi itu begini: gereja membayar uang kontrak untuk berapa tahun, atau gereja membeli kompleks Mataram 478. Ini sesuai dengan aturan pemerintah yang baru, karena sejak itu tidak ada lagi sewa menyewa, adanya kontrak, sistem kontrak. Kalau sistem menyewa dulu ada yang dikenal ganti VB. Jadi orang mempunyai hak sewa, kalau mau dioperkan hak sewanya kepada orang lain namanya over VB. Nah, itu sudah tidak ada lagi, tidak diperkenankan lagi adanya sewa kontrak. Gereja bingung waktu itu dengan dua opsi, tidak ada yang bisa dipilih, yaitu mau kontrak, nanti kalau selesai kontrak bagaimana, atau mau beli, tidak punya kemampuan untuk beli,
meskipun hanya beberapa miliar waktu itu. Ya. Kemudian setelah saya mendengar berita tersebut, lalu saya coba konsultasi dengan teman saya, pengacara tangguh yang bernama Oh Wiliat atau Wiryo Lukito, yang cukup terkenal waktu itu, sudah almarhum sekarang. Saya ceritakan masalah sewa menyewa kompleks Mataram 478 dan dengan surat PT Raja Wali itu. Kemudian saya diberi waktu 1-2 hari untuk dia mempelajari sistem sewa menyewa sekarang itu. Kemudian saya dipanggil untuk diberi penjelasan. Dia mengatakan jangan khawatir, karena ketentuan itu, peraturan itu yang baru hanya berlaku bagi individu dengan individu, tidak berlaku untuk institusi, badan-badan atau yayasan. Nah, otomatis itu tidak berlaku untuk gereja maupun sekolah yang ada di kompleks 478 yang dikuasai oleh Advent. Kemudian Pak Wiryo Lukito membuatkan rancangan suratnya. Kemudian surat itu dibuat oleh Majelis Gereja Mataram, kemudian ditandatangani dan dikirim ke PT Raja Wali. Setelah surat itu diterima oleh PT Raja Wali, pasti PT Raja Wali bungkam 1000 bahasa. Nah, dengan demikian sudah lega. Sekolah Mataram ya, semua dalam keadaan lega, karena tidak harus memikirkan bagaimana dengan sewa kontrak atau dibeli. Pernah ada dana yang disediakan oleh keluarga Nyonya Bewiko. Dana itu untuk membangun klinik di kompleks Gereja Mataram. Ada halaman olahraga yang cukup luas. Itu untuk direncanakan membangun bangunan klinik. Dana sudah ada, sudah disediakan. Kemudian Majelis Gereja Mataram rupanya mengajukan pemberitahuan atau izin kepada PT Raja Wali, tapi dari pihak PT Raja Wali mengatakan bahwa oke, tidak masalah, bangun saja. Tapi setelah dibangun, itu miliknya PT Raja Wali, bangunan itu, karena dibangun di atas tanahnya PT Raja Wali. Kemudian gereja harus menyewa bangunan yang sudah dibangun itu. Ya, tentu saja ini akan menjadi buah pikiran kemudian hari. Membangun dengan uang sendiri kemudian harus membayar sewa. Sewanya kita belum tahu berapa besar uang sewa yang ditentukan oleh PT Raja Wali. Dengan melihat bangunan klinik semegah itu misalnya. Sehingga akhirnya Gereja Mataram mundur, tidak jadi membangun klinik di lapangan yang sampai sekarang masih tetap lapangan olahraga sekolah. Pada pertemuan tanggal 24 September 2017 yang baru lalu di restoran Prima Rasa Semarang, pertemuan itu dihadiri oleh Bapak Jeff Eman dari Jakarta,